Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi orang tua. Masih sehat semua ya? Bu Intan harap kalian semua walaupun berada di rumah masih tetap semangat belajar dan dalam kondisi yang sehat. Sebelumnya Bu Intan mohon maaf karena video tutorial yang harusnya Bu Intan kirimkan kemarin karena ada beberapa hal, baik itu karena Bu Intan harus rapat adiwiyata dan tugas dinas di luar, maka baru Bu Intan bisa kirimkan hari ini. Baik anak-anak, lanjut saja ya, tidak usah berlama-lama. Hari ini kita masih masuk di tema 6, hanya minggu ini kita sudah masuk ke subtema 2, dan hari Senin kita masuk ke pembelajaran 1 dan 3. Di pembelajaran 1 dan 3 ada 3 mupel yang akan kita pelajari, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Ya, nah mungkin ada beberapa anak-anak yang sudah mengerjakan tugas hari Senin kemarin, ya. Tidak apa-apa, itu baik. Kalau misalnya ada beberapa mupel yang belum bisa kamu kerjakan, mungkin matematikanya atau bahasa Indonesianya, kamu bisa melihat video hari ini, tutorial hari ini agar kamu lebih memahami. Tapi kalau sudah selesai semua, bisa sambil cek ya, cek. Nah, untuk yang belum mengerjakan, bisa dikerjakan hari ini. Jadi hari ini ada 2 tugas yang harus kamu kerjakan, tugas yang hari Senin dan tugas yang hari Selasa. Jadi ada 2 tugas, tapi tugasnya tidak banyak ya anak-anak ya. Hanya 2 nomor, 4 nomor gitu ya. Itu untuk membuat kamu lebih mudah saja ya. Jadi tidak terlalu banyak tugasnya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada bahasa Indonesia. Nah, di LKS-mu, Bu Intan sudah menyiapkan tugas, ada 4 nomor di situ, karena tema kita adalah merawat hewan di sekitar, maka Bu Intan menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan hewan. Ya, tanaman itu kan juga bisa berhubungan dengan hewan, karena beberapa binatang makannya tumbuh-tumbuhan ya. Nah, ada 4 kata yang sudah Bu Intan tulis menggunakan huruf Latin, sama seperti contoh yang ada di layar. Di layar itu ada kata bunga yang sudah Bu Intan tulis dengan huruf Latin, yang tulisannya agak meletot-meletot, tidak apa-apa ya, karena Bu Intan harus menulis menggunakan alat bantu, tidak langsung dengan tangannya Bu Intan. Tapi kalau di LKS-mu itu Bu Intan yang menulis ya, jelek tidak apa-apa ya anak-anak ya, yang penting jelas, alurnya jelas, tinggi panjang hurufnya jelas. Nah, di layar, perhatikan anak-anak, di layar ada kata bunga yang sudah ditulis menggunakan huruf Latin. Nah, tugasnya anak-anak di LKS nanti adalah menulis kata yang ada di soal itu kembali di sebelah sampingnya. Setelah garis tebal yang Bu Intan buat dari atas ke bawah itu ya, itu untuk pembatas ya. Nah, kalau anak-anak masih bingung ini nulisnya gimana ya, gerak tangannya bagaimana, langkah pertama kamu bisa menebalkan terlebih dahulu, sama seperti ketika kamu belajar menulis menyalin huruf Latin itu ya. Jadi kamu tebalkan terlebih dahulu tulisan yang sudah ada ya Bu Intan. Untuk bedakan Bu Intan pakai warna merah ya, merah. Nah, ini ditebalkan boleh, kamu tebalkan dulu, kamu mengikuti. Nah, Nah, mengikuti tulisannya yang sudah Bu Intan buat itu. Ya, pelan-pelan. Bunga. Nah, kalau masih belum bisa, tebalkan lagi sampai kamu bisa. Kalau kamu sudah merasa yakin, wah sudah bisa nih, tanganku sudah bisa lihai, sudah bisa mengikuti gerak penulisannya, maka anak-anak tuliskan di sampingnya. Ya, bunga, perhatikan panjang bentuknya, panjang tingginya huruf. Oh, B itu tinggi. U itu pas di rel, dia tidak tinggi, tidak panjang. Kalau tinggi itu ke atas, panjang ke bawah ya anak-anak ya. Ini hanya pas di rel. Bunga ini N, ekor, G,
Panjang G, ekor A. Nah, selesai. Nah, hanya seperti itu. Ya, jadi tugasnya yang bahasa Indonesia, anak-anak menyalin kembali kata yang ada di samping itu. Kalau kamu belum bisa, gerak tangannya bisa terlebih dahulu menebalkan tulisan yang sudah ada di situ. Soal yang pertama kan ada kata kelinci, ayam, burung, tanaman. Itu ditebalkan dulu tulisannya Bu Intan. Ya, kalau sudah baru kamu menulis di sampingnya. Bu Intan harap anak-anak sendiri yang menulis, ya. Kalau orang tua, kakak itu hanya membantu mendampingi, tapi yang menulis di situ adalah anak-anak. Bu Intan tidak mau ketika Bu Intan koreksi, Bu Intan menemukan ada tulisan yang bukan tulisanmu. Bu Intan tahu ya, mana yang tulisanmu, mana yang bukan. Mungkin nanti di LKS tetap Bu Intan nilai, tapi Bu Intan punya catatan tersendiri ya. Kalau itu bukan tulisanmu, ya. Itu Bu Intan harap tidak ada tulisan yang Bu Intan tidak menilai, oh tulisannya jelek, enggak. Semua tulisannya bagus. Bagaimana tulisannya biar bagus? Rajinlah belajar menulis. Yang penting rapi, panjang, tingginya huruf diperhatikan, itu pasti nanti tulisannya bagus. Ya, tulisannya bagus, neng ndak rapi. Bu Intan juga ndak mau ya. Yang penting tulisannya rapi. Kalau tulisannya rapi, pasti Bu Intan masih bisa membaca. Nah, itu kuncinya. Nggak ada tulisan jelek, itu nggak ada. Semua tulisan bagus. Kuncinya rapi, panjang tingginya diperhatikan. Ini di layar tulisannya Bu Intan juga nggak bagus. Tapi anak-anak kan bisa membaca. Itu artinya tulisannya ini bisa dibaca. Ya, tidak ada tulisan bagus jelek itu nggak ada. Yang penting bisa dibaca rapi. Ya, itu untuk tugas yang pertama. Nah, sekarang untuk tugas yang kedua. Nah, ini dia, mengubah satuan berat. Masih sama materinya seperti kemarin. Ya, ingat ya, kalau turun diapakan kemarin? Iya, pinter, dikali. Kalau naik, apa diapakan? Proses hitungnya, operasi hitungnya dibagi. Ya, kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Nah, kalau turunnya sekali berarti dikali 10. Turunnya 2 kali berarti dikali 100. Begitu juga kalau naik. Kalau naiknya 1 kali ya 10, naiknya 2 kali ya 100, naiknya 3 kali ya 1000 dibagi 1000. Nah, anak-anak di sini Bu Ina sudah tidak menuliskan hektogram atau Hg. Ya, karena ingat ya, kalau kemarin kamu mendengar atau melihat video tutorial, ons itu sama dengan Hg, tapi kalau dalam satuan berat, hektogram itu jarang sekali dipakai. Ketika kamu pergi ke warung, mau beli gula misalnya, Bu, saya mau beli gula berapa? 10 ons misalnya. Kan yang disebut onsnya, bukan 10 hektogram. Nanti pedagangnya bingung kalau kamu mengatakan 10 hektogram, bingung. Karena yang biasa dipakai dalam satuan berat itu adalah ons, bukan hektogram. Ya, jadi Bu Intan sekarang di sini menuliskannya langsung ons. Oke. Nah, nanti kalau kamu bingung mengerjakan di LKS ini yang halaman 5, kamu masih bisa melihat anak tangga yang ada di LKS-mu halaman 1 kalau tidak salah ya. Ya, betul. Halaman 1 itu Bu Intan sudah menggambarkan sekali, cukup sekali. Itu nanti kamu bisa hafalkan, terus bisa bergerak dengan sendiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada 2 ons sama dengan berapa gram. Di soal matematikamu ada 4 soal. Di LKS ya ada 4 nomor soal. Nah, kamu harus mengerjakan itu. Kalau kemarin tidak menggunakan cara, sekarang wajib menggunakan caranya. Terus bagaimana caranya? Kan begini ya anak-anak, sama dengannya ada 2. Ya, misalnya di sini ada 2 ons. 2 ons itu berapa gram? Berarti lihat, satuannya di sini ons, di sini gram. Sama atau beda nama satuan beratnya? Oh, beda. Kalau beda, berarti kamu harus menyamakannya terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Dihitung. Ya, langkah pertama, tulis soalnya dulu. Angka soalnya angka 2. Ini ditulis. Ya. Jadi kalau ditanya angka 2 ini dapat dari mana? Tuh soalnya. Ya, ini angka soal. Nah, sekarang ons ke gram. Kita lihat anak tangganya.
Dari ons ke gram. Oh maaf, dari ons ke gram kok ya. Ini kok Bu Intan nganunya ke kilogram. Iya. Ons ke gram ya nak ya. Ons ke gram ke sini. Yang pertama dalam soal itu onsnya dulu apa gramnya dulu? Oh onsnya dulu. Kalau onsnya dulu berarti dari sini ke gram. Turun apa naik dulu? Lihat. Ons ke gram. Naik apa turun? Oh turun. Kalau turun berarti dikali atau dibagi? Dikali. Dah, jelas ya sampai di sini. Duanya dapat dari mana? Soal. Kenapa kok dikali? Karena ons ke gram itu turun. Ya, maka harus dikali. Dikali berapa? Lihat anak tangganya lagi. Turun berapa ini? 1, 2. Kalau turun 2, berarti nolnya 2. Depannya ditambahi 1. Nah, berarti dikali berapa? Dikali berapa? 100. Ya, udah tulis di sini. 100. Nah, 2 kali 100 berapa? Nah, kalau ada perkalian begini, angka 02 ini diumpet kesek. Tutup pakai jari. Ditutup. Tinggal 2 dikali 1. 2 dikali 1 berapa? 2 dikali 1 berapa? Ya 2. Nah, kalau kamu sudah belajar tentang perkalian, angka yang dikalikan dengan 1, entah satunya di depan atau di belakang, ya hasilnya itu angka itu sendiri. 2 kali 1 ya 2. 5 kali 1 ya 5. 1000 kali 1 ya 1000. Ya, atau dibalik 1 kali 2 berapa? Ya 2. 1 kali 5 ya 5. 1 kali 1 juta ya 1 juta. Jadi kalau ada perkalian dengan angka 1 itu enak ya, anak-anak enggak perlu ngitung, sudah langsung tulis saja. Ya. Nah, tadi angka yang di kotak Ibu Intan ini kamu tuliskan lagi. Nolnya ada berapa? 2. Nah, bedanya perkalian dengan pembagian. Kalau pembagian nolnya harus dicoret, dihilangkan, tapi harus imbang. Ya, minggu kemarin Bu Intan sudah menjelaskan. Tapi kalau perkalian, nolnya ditambahkan. Ya, ingat ya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi ditambahkan, nolnya tambah, tulis meneh nolnya. Ya. Tapi ingat, harus sama. Kalau yang nolnya di situ ada 2, ya tambah kene loro, nole 2. Tapi nek neng kono nole kok mong 1, ya tambah no 1. Tambah hanya 1. Jadi disesuaikan, nolnya itu ada berapa? Itu kalau perkalian. Ya, kalau masih bingung nanti tanya orang tuamu, pasti bisa ya. Itu. Nah, terus kalau sudah ketemu berarti 2 ons sama dengan berapa gram? Ya tulis di sini 200 di sini. Tuh, ya. Ingat ya. Jadi misalnya di sini nanti misalnya ada soal lain. Kok 3 dikali 1000? Nah, nolnya yang 3 ini kamu simpan dulu. Tutup pakai jarimu. Ya, kalau sudah ditutup, tinggal 3 dikali 1 berapa? Oh, 3. Ingat tandanya. Oh, kali. Kalau dikali, berarti 0 yang kamu simpan tadi, tambahkan di jawabannya. Tapi jumlah nolnya harus sama. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Ya sudah, 3 kali 1000, ya 3000. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, ini yang ons ke kilogram. Langkahnya sama. Yang pertama terlebih dahulu kamu tulis adalah angka soalnya. Soalnya ada angka berapa? 200. Ya, tulis di sini 200. Kalau ditanya, Bu Intan tanya, 200 ini dapat dari mana? Dari soal. Nah ya, mudeng ya. Nah, langkah kedua sekarang ons. Ini ons ke kilogram. Kita lihat ke anak tangganya. Nah, dari ons, Bu Intan pakai warna lain. Biar kamu tahu ya, bisa bedakan. Dari ons ke kilogram. Nih,
Naik atau turun? Yang pertama kan ons, titiknya di ons dulu. Dia minta ke kilo, naik atau turun? Oh naik, kalau naik berarti tandanya minta diapakan? Operasi hitungnya dibagi. Kenapa kok dibagi? Karena ons ke kilo itu naik. Naik. Nah, karena naik, ya ini naik. Naik maka dibagi. Dibagi berapa? Kita lihat. Ons ke kilo. Nih, melangkah berapa kali? Naik berapa kali? Oh, cuma 1. Kalau cuma 1 berarti nolnya 1. Depannya jangan lupa diberi 1. Berarti ons ke kilo itu dibagi berapa? Oh, 10. Tulis di sini 10. Nah, sekarang kita hitung. Lihat, operasi hitungnya minta apa? Oh, dibagi. Ya kan? Ini mintanya dibagi. Kalau dibagi, kita mengurangi nolnya. Nolnya harus dicoret, tapi jumlahnya harus sama. Kemarin Bu Intan sudah sampaikan. Ya. Nah, yang jadi patokan, yang jadi gacokan itu adalah angka yang di belakang. 0 yang di belakang ini ada berapa? 1. Coretlah di sini 1. Dihilangi, disetip. Ya, tapi kalau di dalam langkah begini tidak boleh kamu setip ya, dicoret saja boleh. Dilihat, Bu Intan ulang. Gacuane adalah angka yang di belakang. Yang di belakang nolnya cuma berapa? Oh, cuma 1. Satunya ini dicoret. Artinya nanti tidak terpakai. Nah, yang di belakang ini nolnya ada berapa? 1. Otomatis yang di depan itu juga harus dicoret 1. Ya, harus sama. Harus sama. Kalau yang di belakang dicoret 1, yang di depan juga dicoret 1. Kalau yang belakang nanti nolnya ada 2, dicoret 2, yang depan juga 2. Tidak boleh berbeda. Nah, kalau sudah begini, tinggal angka berapa yang tidak dicoret? 20 dibagi 1. 20 dibagi 1 berapa? Ya, 20. Nah, penak ya, pembagian 1 gitu penak sekali. Angka yang atau bilangan yang dibagi dengan 1, ya hasilnya bilangan itu sendiri. 1 juta dibagi 1 ya tetap 1 juta. 1 miliar dibagi 1 ya 1 miliar. Ya, jadi enak kalau dibagi 1. Ya, ini Bu Intan misalnya nanti ada angka 5.000 dibagi 100. Nah, ingat sing dadi gacokane iki angka sing ning mburi. Yang di belakang nolnya ada berapa? 2 dicoret dulu. Yang dicoret angkanya 0 ada berapa? 2. Yang depan yo 2. Tinggal 50 dibagi 1 berapa? Yo 50. Iki misalnya. Ya, tapi kalau dalam soal yang nomor 2 ini ya yang ini. Udah selesai begitu saja. Oke, nah itu tugas matematika. Kalau masih bingung bisa mendengarkan kembali video tutorial ini. Tapi kalau misalnya orang tuamu bisa mendampingi itu jauh lebih baik ya. Tapi orang tuanya kalau ngajari anak-anak tidak boleh bentak-bentak ya. Karena orang tuamu juga pinter bisa, pasti bisa ya. Karena materi ini dulu orang tuamu juga mempelajari. Nah, kita lanjut sekarang ke SPDP. Di SPDP itu anak-anak harus menirukan gerakan burung, ayam, dan kelinci, lalu dibuat video sederhana, kemudian dikirimkan ke nomor HP-nya Bu Intan paling lambat besok hari Sabtu tanggal 20. Bu Intan tunggu sampai jam 8 pagi. Nah, bedanya burung, kalau burung itu gerakannya tangannya melebar, ya, seperti ndaplang. Nek ayam itu kepalanya manggut-manggut, tangannya begini bentuknya, ya. Beda, kalau burung direntangkan, tapi kalau ayam dikepal begini, kemudian ditaruh di dada, dikepakkan. Jadi yang mengepak sikutnya, kemudian lehernya manggut-manggut, itu gerakan ayam. Kalau kelinci bisalah lompat-lompat, ya kan? Tuh, ya. Jadi kamu tugasnya SPDP menirukan gerakan burung, ayam, dan kelinci di video.
lewat HP-mu, kemudian dikirimkan ke nomornya Bu Intan paling lambat besok hari Sabtu jam 8 pagi. Ya, itu. Nah, sekarang kita lanjut ke tema ke subtema pembelajaran berikutnya. Tapi ini Bu Intan harus tutup dulu ya, karena videonya kalau tidak ditutup nanti terlalu panjang tidak bisa diupload ya. Jadi Bu Intan akan pisah untuk yang PB13 dan PB25 ya. Ini dulu untuk yang tugas hari Senin. Kita lanjut ke tugas berikutnya.